Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Nanda Sudarsono dari IPSJ semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat hidup. Hidup itu bukan tentang mengumpulkan suatu nilai. Namun hidup itu tentang siapa dirimu, tentang kepercayaan dan kebahagiaan. Hidup itu adalah pilihan. Lantas, bagaimana dengan hidup itu buruk? Hidup itu buruk apabila manusia mengalami kesulitan atau kegagalan dan berpendapat bahwa hidup itu bersifat negatif. Contohnya saja seperti orang yang frustasi akan menganggap bahwa hidupnya merupakan suatu penderitaan dan derita. Selanjutnya adalah hidup itu baik. Seperti apakah hidup itu baik? Mari kita simak penjelasannya. Hidup baik adalah apabila kita beranggapan bahwa hidup merupakan suatu anugerah dari Tuhan dan merupakan suatu hal yang berdampak positif di dalam kehidupan kita. Contohnya saja, seperti orang yang sukses di dunia akan beranggapan bahwa hidup adalah anugerah karena bisa dinikmati dan sudah selayaknya disyukuri. Selanjutnya adalah hidup itu sukar, tetapi harus tetap diperjuangkan. Setiap kehidupan pasti merasakan adanya kesulitan, namun semuanya harus mampu dilewati dan terus diperjuangkan. Jangan menyerah karena kesulitan yang ada, karena mereka percaya bahwa keberhasilan akan mampu mereka dapatkan setelah mereka berjuang dalam kesukaran. Contohnya, orang yang selalu optimis dalam hidupnya dan berpikir bahwa hidup itu pilihan, maka mereka akan memilih yang terbaik untuk perjalanan hidupnya dan terus berjuang menghadapi kesulitan yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Yusnia.
itu saja yang dapat saya sampaikan. Video selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Nur Faizi. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faizi Putra Fua dari kelas Tadris IPSC. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari 5 masalah pokok dalam kehidupan manusia. Nah, dalam buku karya Kluckhohn yang berjudul Variations in Value Orientation, dinyatakan bahwa sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia sebenarnya mencakup 5 masalah pokok dalam kehidupan manusia. Nah, aspek ketiga adalah orientasi manusia terhadap waktu. Dalam hal ini, mencakup 3 bentuk orientasi, yakni orientasi terhadap masa lalu, masa kini, serta masa yang akan datang. Yang pertama, orientasi masa lalu. Masa lalu memang bagus untuk diorientasikan untuk menjadi sebuah evaluasi diri mengenai apa yang sepatutnya dilakukan dan yang tidak dilakukan untuk kedepannya. Contoh, masa lalu saya ingin sekali masuk ke perguruan tinggi negeri dengan mengambil jurusan ilmu komputer di UIN Jakarta. Saya sudah melakukan beberapa kali tes lewat jalur bersama atau jalur mandiri, hingga saya harus menganggur 1 tahun untuk fokus masuk ke universitas negeri tersebut. Yang kedua, berorientasi hanya kepada masa kini. Apa yang dilakukan hanya untuk hari ini dan esok. Begitulah prinsip dari orientasi terhadap masa kini. Tetapi orientasi ini bagus karena seseorang yang berorientasi kepada masa kini pasti akan bekerja semaksimal mungkin untuk hari-harinya. Contoh, pada masa kini saya masuk ke universitas swasta. Saya tidak menyesal karena tidak masuk ke dalam perguruan tinggi. Saya bersyukur dengan yang saya lakukan sekarang. Saya mengambil jurusan teknik informatika di mana saya mulai menekuni dalam bidang ini dan saya harapkan untuk masa depan saya nanti. Yang ketiga, orientasi masa depan. Manusia yang futuristik pasti lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya. Pikirannya terbentang jauh ke depan dan mempunyai pemikiran yang lebih matang mengenai langkah-langkah yang harus dilakukannya. Contoh, untuk masa depan, saya berharap bisa menjadi programmer wanita yang handal dan bisa ditarik ke dalam perusahaan-perusahaan asing nantinya. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Tori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan manusia dengan alam. Manusia dan alam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga tak terpisahkan dari alam, karena manusia dengan alam saling mempengaruhi, memiliki keterkaitan, memiliki hubungan timbal balik. Manusia sangat bergantung kepada alam, dan alam bisa dilestarikan oleh manusia. Manusia juga dapat memanfaatkan alam dengan mengambil sesuatu dari alam secara tidak berlebihan, karena alam yang menyediakan tempat untuk tinggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya meminta agar manusia mengisi hidupnya dengan bekerja untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan memanfaatkan alam. Manusia dapat mendayagunakan alam dalam arti selain menggunakan,
juga membudidayakan atau memelihara alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neni Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan antara sama manusia. Nah, sebelum itu kita juga perlu mengetahui loh bahwa manusia adalah makhluk sosial dan bukan individu. Sehingga kita sebagai makhluk sosial tersebut memerlukan interaksi dengan makhluk sosial yang lainnya. Juga kita tidak mampu hidup sendirian tanpa adanya bantuan dan kebersamaan dari orang lain. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu adanya hubungan antar sama manusia ini, yaitu bisa menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain, dan tentunya mengubah sikap menjadi lebih baik lagi. Nah, yang pertama mengenai hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau mandiri. Di sini manusia ketika diciptakan sudah diberi akal budi, hati nurani, kebebasan oleh Allah agar manusia mampu mengembangkan hidupnya demi kebahagiaan manusia. Namun, manusia seringkali tidak ingat bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang memiliki banyak kekurangan dan sangat memerlukan penciptanya. Oleh karena itu, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah, yang kedua mengenai hubungan manusia dengan samanya atau vertikal. Di sini manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan menjadi hak dan kewajibannya. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keseimbangan. Masyarakat merupakan sarana bagi manusia untuk melakukan interaksi sosial dan interrelasi sosial. Oleh karena itu dibutuhkan sikap untuk saling pengertian, saling menghormati, dan saling kerjasama. Harus ada pula solidaritas dan tidak adanya egoisme dan harus dihindari dalam hidup bersama. Di sini jadi egoisme itu harus dihindari dan tidak boleh diterapkan atau dibudidayakan dalam kehidupan bersama tentunya. Yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau horizontal. Nah, di sini manusia memiliki ketergantungan padanya karena manusia adalah ciptaannya. Manusia dan seluruh yang dimilikinya adalah dari Allah. Manusia sepenuhnya bergantung pada Allah, tapi manusia juga sepenuhnya bebas dan mandiri. Penciptaannya juga berarti pengakuan akan tindakan kasih dan perhatian Allah. Allah menciptakan manusia sebagai mitra dialog dan menjadi sahabatnya. Nah, di sini manusia harus mampu membuka diri dan menyadari bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Menyadari bahwa semua yang ada di hidupnya memiliki peran penting dalam kelangsungan hidupnya. Dengan begitu, manusia dapat mulai membangun relasi yang baik dengan dirinya, sesama, dan lingkungannya maupun Tuhan. Setelah berhasil membangun relasi, manusia bisa menyadari bahwa dirinya tidak hidup sendirian saja. Terima kasih teman-teman.